Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda mikir pas lagi pakai aplikasi favorit gitu, atau gadget canggih, siapa ya sebenarnya orang di balik layar yang bikin ini semua? Hmm, Nah, sumber kita kali ini bab satu dari buku Inspired, judulnya Behind Every Great Product. Ini coba jawab pertanyaan dasar itu. Mari kita gali sama-sama. iya, menarik banget ya gagasan utama buku ini. Dibilang kalau di balik setiap produk hebat itu selalu ada seseorang. Sosok kunci gitu. Seseorang ya? Iya, seringnya nggak kelihatan, tapi dia yang mastiin produknya sukses. Nah, kalau di dunia teknologi sekarang, peran ini biasanya ya dipegang sama manajer produk. Manajer produk. Betul. Tapi penting nih, ini bukan sekedar manajer proyek loh ya, yang tugasnya cuma ngumpulin daftar requirements atau keinginan aja. Emang apa sih bedanya sama katakanlah manajemen biasa? Kenapa ngumpulin requirements aja udah nggak cukup gitu? Pertanyaan bagus. Jadi gini, susahnya itu karena tanggung jawab intinya. Manajer produk itu bukan cuma nyatet apa kata orang, tapi dia bertanggung jawab penuh atas apa yang mau dibikin sama tim. Oh, jadi dia yang nentuin ya? Iya, dia harus mastiin produknya itu punya value, punya nilai, terus usability-nya bagus, gampang dipakai, dan juga visibility, artinya bisa nggak sih dibikin secara teknis dan sumber daya. Oke. Ini tuh beda banget, 180 derajat lah, sama model lama yang seringnya cuma fokus gimana caranya proyek selesai tepat waktu, anggarannya pas, nggak terlalu mikirin ini beneran hal yang tepat buat dibangun atau enggak. Ah, jadi kayak bedanya antara cuma bangun jembatan sesuai spek sama mastiin jembatan itu nyambungin tempat yang bener dan emang dibutuhin orang gitu ya? Nah, analogi yang pas banget itu, betul sekali. Model lama yang sayangnya masih banyak dipakai perusahaan ya, seringnya kejebak di fokus output. Output ya? Iya, pokoknya yang penting fiturnya jadi, proyeknya kelar. Buku ini ngeritik keras model ini. Karena seringnya malah buang-buang waktu, uang, tenaga, bikin sesuatu yang ujung-ujungnya nggak ngasih dampak apa-apa, atau nggak nyelesain masalah pengguna. Banyak produk gagal kan bukan karena teknologinya jelek, tapi ya itu, asumsinya salah dari awal. Nggak divalidasi gitu ya? Betul, nggak ada validasi pasar yang kuat atau cuma nurutin permintaan internal aja. Oke, ini jadi jelas kenapa buku ini bilang perusahaan teknologi yang kuat itu perlu inovasi produk yang konsisten, nggak bisa ya cuma andelin model lama yang fokus ke output tadi. Nggak bisa. Bisa dijelasin lagi nggak bedanya output sama outcome yang disinggung buku ini? Kayaknya ini penting banget. Oh, tentu. Penting banget ini. Jadi output itu hasil langsung kerjaan tim. Misalnya, ya fitur baru rilis, proyek selesai, gampang diukurnya, tapi ya itu, belum tentu ada artinya buat bisnis atau pengguna. Oke. Nah, kalau outcome, itu hasil nyata yang pengen dicapai. Contohnya, kepuasan pelanggan naik, churn rate turun, pendapatan nambah, atau ya masalah pengguna beneran teratasi. Ah, dampak akhirnya ya? Tepat. Tim produk terbaik, menurut buku ini, itu obsesinya sama outcome. Mereka nggak nanya, fitur apa nih yang kita bikin, tapi lebih ke masalah apa sih yang perlu kita beresin, atau hasil bisnis apa yang mau kita kejar. Cara mikirnya beda ya? Beda banget, cara kerjanya jadi lebih eksperimental, iteratif, fokusnya ke belajar terus-menerus. Paham sekarang. Jadi intinya bukan cuma sibuk ngebangun, tapi ngebangun hal yang benar dan ngasih dampak. Nah, balik lagi ke si manajer produk tadi. Berarti dia ini kayak nahkodanya gitu ya, yang mastiin tim tetap fokus ke outcome ini, di tengah banyak permintaan dan tekanan gitu. Persis. Manajer produk itu ada di persimpangan jalan antara teknologi, bisnis, sama pengalaman pengguna. Dia harus ngerti pasar, ngerti pelanggan, baca data, tahu tren teknologi, tapi juga paham batasan internal perusahaan. Wah, kompleks ya? Banget. Dialah yang nerjemahin strategi bisnis jadi rencana produk yang bisa dikerjain tim. Dan dia juga yang terus-terusan bikin keputusan sulit soal prioritas. Ini peran krusial ya, apalagi di industri teknologi yang perubahannya cepet banget kayak sekarang. Bener juga. Tanpa peran ini, tim bisa aja efisien banget. Tapi efisien dalam ngebangun produk yang salah. Kan sayang banget. Oke, jadi apa nih artinya buat Anda yang lagi dengerin? Intinya dari bab pertama ini, produk teknologi keren yang Anda pakai sehari-hari itu nggak muncul gitu aja. Nggak ujuk-ujuk ada. Iya, nggak ujuk-ujuk. Ada peran strategis, si manajer produk ini, yang kerja keras seringnya emang di balik layar, buat mastiin timnya fokus bikin sesuatu yang benar-benar bernilai dan mecahin masalah nyata.
Ini kayak fondasi awal buat ngerti gimana sih produk teknologi yang sukses itu dibuat. Betul. Dan yang bikin penasaran dari sini, yaitu tadi, kompleksitas perannya. Buku ini kan bilang tugasnya sulit banget. Nah, ini jadi pertanyaan lanjutan buat Anda renungkan nih. Kalau perannya sepenting dan seberat itu, gimana caranya ya orang di balik layar ini, si manajer produk, bisa navigasi semua tantangan itu? Gimana dia ngelola ekspektasi, ngebimbing tim biar konsisten bikin produk yang nggak cuma jalan, tapi beneran hebat, disukai pengguna, dan sukses secara bisnis? Wah, iya juga ya. Gimana caranya tuh? Nah, itu dia misteri yang bakal dikupas lebih dalam lagi di bagian-bagian selanjutnya dari buku ini.